Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku. Jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, saudaraku, masih dalam masa Paskah ini, kita masih akan membahas Yesus wafat di salib atau di tiang. Karena ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Yesus wafat di tiang atau digantung. Nah, saudaraku, ada berbagai orang percaya bahwa Yesus disalib di tiang, bukan dipaku di tiang berbentuk salib. Sebenarnya fakta bahwa Yesus benar-benar disalibkan, artinya dipaku di tiang berbentuk salib, sesungguhnya tertulis di dalam kitab suci. Dan dapat dipelajari dari fakta-fakta sejarah yang menyebutkan bahwa Yesus disalib. Di dalam part yang pertama ini saya akan membahas dua fakta, dan juga di part yang kedua nanti saya akan membahas satu fakta lainnya. Nah, kita akan melihat fakta dari kitab suci, saudaraku. Yesus berkata, sekarang kita sudah pergi ke Yerusalem dan juga anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan juga para ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok dan disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Hal ini tertulis di Matius 20 ayat 18 sampai 19. Dengan jelas di Matius ditulis bahwa Yesus disalib. Nah, di dalam Injil yang lain juga, terutama di dalam Matius 27 ayat 31 sampai dengan 32, Markus 15 ayat 20 sampai dengan 21, dan juga di Lukas 23 ayat 26. Di sini dengan jelas ditulis bahwa Yesus disalib. Nah, bersama dengan dia disalib dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan juga seorang di sebelah kiri. Ini yang dicatat di dalam Markus 27 ayat 38 dan juga Markus 15 ayat 27 sampai dengan 28. Saudaraku, di dalam Alkitab sangat banyak dibahas bahwa Yesus benar-benar mengalami penyaliban, terutama di dalam 4 Injil, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Nah, alasan yang kedua adalah dari tulisan Bapak Gereja. Saudaraku, Santo Ignatius dari Antioquia yang hidup pada tahun 35 sampai dengan 117 Masehi menuliskan, aku memuliakan Yesus Kristus, Tuhan yang telah melimpahi kamu dengan kebijaksanaan sedemikian tentang Tuhan kita. Kamu telah sepenuhnya yakin bahwa ia adalah keturunan Daud, dan menurut kemanusiaannya dan Sang Putra Allah, menurut kehendak dan juga kuasanya, bahwa ia sungguh lahir dari seorang perawan dan juga dibaptis oleh Yohanes, agar segala pelaksanaan hukum dapat digenapi olehnya. Seperti yang ditulis di dalam Matius 3 ayat 15, bahwa di dalam tubuhnya ia sungguh-sungguh dipakukan di kayu salib demi kita, dan bawa pemerintahan Pontius Pilatus dan juga Herodes. Dari kisah sengsaranya itu, kita adalah buahnya, sehingga melalui kebangkitannya ia dapat membangkitkan untuk sepanjang segala abad sebuah standar bagi para orang kudus dan juga umat beriman di dalam satu tubuh gerejanya, baik itu di kalangan orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nah,
Santo Justinus Martir yang hidup pada tahun 100 sampai 165 juga menulis demikian. Jika dengan demikian Bapa menghendaki agar Kristus mengambil bagiannya, kutuk atas seluruh umat manusia dengan memahami bahwa setelah ia disalibkan dan juga wafat, ia akan membangkitkan dia, mengambil kamu, mempertahankan tentangnya yang taat untuk menderita semua ini menurut kehendak Bapa, seolah ia dikutuk dan bukannya malah mengasihi dirimu sendiri. Ini menurut Justinus Martir. Jadi saudaraku, menurut dua versi, menurut Alkitab dengan jelas Yesus disalib. Dan menurut bapak-bapak gereja yang hidup pada zaman setelah Yesus wafat tidak begitu lama, terutama pada Ignatius dari Antioquia, dengan jelas menulis bahwa Yesus disalib. Begitu juga dengan Justinus Martir, menulis bahwa Yesus disalib, bukan digantung. Demikian saudaraku, pembahasan saya pada bagian yang pertama ini. Semoga ini menambah pengetahuan Anda, menambah iman Anda. Dan juga Anda boleh bagikan kepada banyak orang agar channel ini tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Silakan subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.